Sindrom Superman bukanlah manusia superhero seperti Superman di DC yang bisa terbang dan mengeluarkan laser dari matanya. Sindrom Superman melainkan suatu kejadian di mana secara psikologi dalam seseorang memiliki kebutuhan untuk menolong orang lain dan mengorbankan dirinya sendiri. Atau dari fisik, seseorang tersusun atas serat ototnya tebal dan berkembang jauh lebih cepat. Jadi, seseorang akan memiliki otot yang kuat daripada manusia normal lainnya. Maka dari itu, kali ini Caca akan membahas karakter petarung MMA yang mempunyai sindrom Superman pada manga Kengan Omega. Yang pertama yaitu Wakatsuki Takeshi. Dikatakan bahwa dirinya adalah legenda asosiasi Kengan yang pernah menjalani 300-an pertandingan dengan hanya kalah 3 kali. Wakatsuki Takeshi mempunyai sindrom Superman sejak lahir, yang dimana terjadi di dunia ini hanya beberapa orang saja yang mempunyai sindrom Superman. Akibatnya, dia mempunyai otot-otot yang tersusun sangat kuat dan tebal. Ditambah lagi dengan mengasah fisiknya secara berkala, sehingga yang dihasilkan ototnya akan sangat keras dan kuat. Wakatsuki Takeshi mempunyai background bela diri yang digunakan yaitu karate dan jiu-jitsu, dan serangan andalannya yaitu blast core dengan striking menakutkan yang membuat lawannya terpental keras ke belakang hingga mengakibatkan hancurnya tulang-tulang dari lawannya sampai fatal. Kehebatan Wakatsuki yang lainnya yaitu pernah melawan beruang makan manusia dengan sekali pukulan yang membuat beruang itu tewas. Lalu Wakatsuki juga pernah bertarung melawan Julius Reinhold yang badannya segede gaban. Melebihi badannya, Wakatsuki mampu bertahan dari serangan Julius yang begitu dahsyatnya sampai dirinya pada akhirnya memenangkannya. Wakatsuki juga mampu bertahan ketika melawan Muteba Shimaru Sek Solo Sek dengan 5 lebih wanita di pertemuannya mencocor leher Wakatsuki hingga bolong. Namun, Wakatsuki yang punya sindrom Superman tetap tegak berdiri, walau Muteba menyatakan menyerah sebelum pertarungannya klimaks. Lalu, Wakatsuki juga bertarung hebat melawan murid Toki Taniko yang lain, sampai titik darah penghabisan, sampai pingsan dan berakhir seri. Dengan catatan, lawannya juga sudah berlebihan memakai teknik advance hingga jantungnya tidak bisa berfungsi, yang menyebabkan kematian. Tetapi, lawannya juga mempunyai level berbeda dari lawan kuat yang lain yang pernah Wakatsuki hadapi. Kemudian, minus dari Wakatsuki yang mempunyai sindrom Superman juga bukan berarti kekuatannya di atas dari manusia normal lainnya. Itu dikarenakan Wakatsuki masih kalah dalam hal teknik dan juga counter alami di saat teknik Wakatsuki tidak bisa bekerja efektif di saat melawan Tokita Oma dengan teknik Niku style-nya, Kano Akito dengan formless-nya, dan Sen Hatsumi dengan teknik Aikido-nya. Maka dari itu, meski Wakatsuki punya sindrom Superman, tetapi tekniknya tidak bisa bekerja efektif, maka hanya akan membuang-buang stamina dan akan kelelahan. Pada akhirnya, Wakatsuki terjebak, maka telah akan terbuka. Alhasil musuh memanfaatkan kelemahan dari Wakatsuki untuk penyelesaian yang lebih rapi, hingga Wakatsuki mengalami kekalahan. Selanjutnya, si Haji dan si Yayan. Mereka berasal dari Cina dan juga bersaudara. Mereka adalah penerus organisasi kejahatan di manga Kengan Omega yang sebelumnya dipimpin ayahnya. Mereka juga dianugerahi sindrom Superman yang otomatis fisiknya lebih kuat daripada manusia normal yang lainnya. Jadi, Caca terlebih dahulu menjelaskan secara singkat dan jelas soal si Haji terlebih dahulu. Si Haji ini diperlihatkan pertama kali ketika saat memburu Yamashita Kazuo. Dalam ceritanya, si Haji menjalankan misi ini ternyata membawa rombongan, sehingga mampu membuat Yamashita dan Koga saat itu benar-benar terdesak. Akan tetapi, misi itu gagal karena Oma Tokita dan Kuri Ryan tiba-tiba datang menyelamatkan Yamashita dan Koga. Alhasil, kondisi berbalik seketika. Kawanan si Haji dibabat habis dan si Hajinya malah kabur karena tidak mampu melawan Kuri Ryan. Ternyata si Haji yang seharusnya mampu untuk melawan meski ngesolo ke Kuri Ryan, walau hasil akhirnya tetap Ryanlah yang menang. Malahan tidak mencerminkan bahwa jika seorang petarung yang mempunyai sindrom Superman tidak diasah dengan baik dan dikembangkan agar lebih kuat, maka hanya akan jadi samsak bagi petarung manusia normal yang bertekad keras menjadi petarung profesional. Jadi tidak akan berarti bagi si Haji atau yang mempunyai sindrom Superman. Padahal si Haji dulu pernah mengikuti ritual Gu, walau dirinya kabur sebelum ritual selesai. Jadi ternyata si Haji ini terlalu lalai dengan kekuasaan dan meremehkan kekuatan yang terpendam dalam dirinya. Jadi, karena faktor buruk si Haji, pada akhirnya tidak terpilih sebagai pemimpin organisasi Worm. Dan si Yayan
yang terpilih menjadi ketua WOM. Padahal si Haji jika digambarkan adalah seorang naga yang berwujud tikus oleh 2 bodyguard elit dari organisasi WOM yang ditugaskan oleh si Yayan. Jadi, karena tindakan buruk si Haji inilah yang membuat dirinya merasakan pahitnya kehidupan yang diterima dirinya di masa mendatang, yaitu sialnya di hadapan Koga yang baru menjadi petarung pro. Dan tidak sampai di situ, kesialannya berlanjut. Si Haji didepak tanpa hormat dan dipermainkan oleh bawahan khusus si Yayan. Namun positifnya, sekarang si Haji yang sedikit introspeksi. Positifnya, dalam cerita, di saat dirinya terdesak, maka muncullah kekuatan terpendamnya di saat menghancurkan tembok gedung sebagai pijakan untuk melarikan diri dari ancaman petarung elit Kengan. Dirinya kabur tanpa disadari oleh Himuro dan Inaba. Padahal si Haji terperangkap oleh rambut kuat milik Inaba yang tidak gampang untuk diputuskan. Kemudian, Caca akan membahas saudara si Haji, yaitu si Yayan. Si Yayan adalah seorang pemimpin WOM yang juga mempunyai sindrom Superman. Dirinya adalah seorang yang punya ketenangan dan masih menekuni teknik bela diri walaupun sebelum menjabat ketua WOM atau setelah menjabat ketua WOM. Jadi karena karakternya yang berwibawa, si Yayan terpilih menjadi ketua WOM. Setelah ayahnya meninggal, maka ditunjuklah langsung oleh sang konektor. Watak dari si Yayan ternyata sangat pintar dan tegas menjalankan tugasnya sebagai ketua organisasi. Terlihat jelas dirinya tidak memandang remeh mengenai saudaranya yang diberikan misi di Jepang untuk membunuh Yamashita, namun gagal. Maka ketika bertemu saudaranya di Jepang, si Yayan tanpa berpikir panjang memutus kontrak kerja dengan saudaranya dan mengatakannya dengan sangat tegas dan berkata ingin membunuhnya ketika dirinya bertemu lagi dengan saudaranya. Setelah itu, si Haji disuruh pergi di hadapannya saat di tempat pemancingan. Walau masih sedikit punya hati nurani kepada si Haji, namun karena takut si Haji nantinya malah membebani organisasi, maka si Yayan mengutuskan 2 anggota elitnya untuk memantau si Haji agar tidak ragu membunuhnya jika sampai si Haji terperangkap dan membocorkan misi organisasinya. Mengenai background bela diri si Yayan masih belum diketahui. Kemungkinan tidak sama jauh dengan si Haji, yaitu kemungkinan teknik bela dirinya sama dengan si Haji, yaitu aliran kungfu dengan teknik andalannya cambuk kematian, tapi di level yang berbeda. Dikarenakan saat itu sang konektor pun mengakui jika si Yayan adalah seorang petarung yang kuat, yang mungkin setara dengan Kano Agito dan Dolong Donair. Di sisi lain, dalam cerita Kengan Omega, si Yayan juga pernah membantai para penjahat yang bermusuhan dengan organisasinya dengan waktu yang singkat bersama Edward Wu dan Fei Wangfang. Namun di sisi lain, si Haji malah kesulitan ketika diajak bertarung bersamanya yang hanya membereskan beberapa penjahat. Sekian dan terima kasih Caca sampaikan. Kritik dan saran Caca persilakan.